الحمد لله فالك النوى والحب ومخرج الحشد والأب وقابل التوب وغافر الذنب الواحد الصمد الرب الذي لا يدركه ناظر ولا يملكه خاطر ولا يفوته باد ولا حاضر ولا له في ملكه معين ولا موازر أحمده حمدا يستفزغ وسع الطاقة وأعوذ به من أهوال يوم الحاقة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دخيرة ليوم الفقر والفاقة وعدة إذا حقت الحقة وأشهد أن محمدا عبده المبعوث من تهامة ورسوله الموسوم بالشامة الذي جعله الله تعالى هدي الأنبياء في الإمامة وهديهم المقدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله النجدة والشهامة وخصهم بشرائف الفضل وضرائف الكرامة أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab yang agung baru saja berlalu meninggalkan kita semua. Saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang dirindukan oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah rangkaian 3 bulan mulia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam. 3 bulan ini penuh dengan hari-hari yang istimewa, penuh dengan maghfirah, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa untuk mendapatkan keberkahan bulan-bulan Rajab. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita isi bulan-bulan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah dan dengan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan bulan-bulan mulia ini dengan kelalaian kita. Jangan biarkan pahala yang berlipat pengampunan ini serta anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan ini berlalu begitu saja. Tahukah kita apa yang disesali oleh mereka yang telah meninggalkan dunia ini? Mereka tidak menyesal karena hidup miskin di dunia. Mereka tidak menyesal karena tidak memiliki kedudukan di dunia. Yang mereka sesali adalah sedikitnya amal kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan perkataan mereka dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia agar aku bertaubat dan melakukan amal-amal soleh terhadap waktu yang telah aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rasulullah mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku.
dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Para ulama mengatakan bahawa Sya'ban dikatakan bulan sebagai bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada bulan inilah turun ayat mulia yang memerintahkan kita semua untuk selalu membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadikan bulan ini sebagai bulan untuk membahagiakan baginda Rasul. Bagaimana cara untuk membuat kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah agar kita dekat dengan baginda Rasul dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah bersabda, manusia terdekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, buktikan cinta kita kepada baginda Rasul. Jaga baik-baik ajaran baginda Rasul, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab Nabi, sebab semua itu merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka kata Rasulullah, ia benar-benar mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka ia akan berada bersamaku di surga. Amin, Allahumma amin. Sungguh telah berdusta orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak peduli kepada sunnah-sunnah baginda Rasul, tidak peduli dengan tangan apa ia makan, tidak peduli dengan kaki mana ia masuk dan keluar rumahnya, tidak peduli dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia tidak peduli pada sunnah-sunnah sederhana, tentu ia lebih tidak peduli pada sunnah-sunnah yang berat. Oleh sebab itu, mari di bulan Rasulullah ini, bulan Sya'ban ini, kita praktekkan sedikit demi sedikit tentang sunnah-sunnah Nabi sebagai wujud kita, sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan dengan cara memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa dahulu apabila masuk bulan Sya'ban, para kaum muslimin berfokus membaca mushaf Al-Quran. Mereka juga mengeluarkan zakat harta mereka untuk membantu orang-orang miskin agar mereka kuat menjalani puasa di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, banyak sebagian para ulama salah menutup toko-toko mereka dan mulai fokus membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Oleh sebab itu, tidak heran jika dikatakan oleh sebagian para ulama, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan bagi para pembaca Al-Quran. Pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan suatu anugerah yang agung kepada kita semua, yaitu
yaitu malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Malam ini adalah malam yang salah satu dari 5 malam mulia di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa seorang pun di dalamnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di dalamnya. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua adalah walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah walailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat adalah walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima adalah walailatul Nahri, malam Idul Adha. Oleh karena itu, jangan lewatkan malam-malam mulia ini. Makmurkan malam ini dengan ibadah, berzikir kepada Allah, mohonkan kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli menampakkan dirinya kepada penghuni bumi dan mengampuni semua dosa-dosa orang yang beriman, kecuali beberapa golongan saja. Rasulullah bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua para makhluknya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang dengki. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa ada 14 golongan yang diharamkan dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya mereka adalah pecandu-pecandu minuman keras, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang saling mendengki, pezina dan pemutus hubungan silaturrahim, orang-orang musyrik dan lain-lainnya. Marilah kita buang sifat-sifat itu dari diri kita semua. Jauhkan kedengkian kepada sesama muslim, pererat tali silaturahim antara kita semua. Tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua di bulan Sya'ban ini dan jauhi dosa-dosa yang menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan dapat menyambut bulan Ramadan dalam keadaan suci tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa barik bila Alhamdulillah hamdan kama amar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر